Masih bersama Paseng Wantu bersama saya Dono Hernandez dan juga Kang Arfan. Kang Arfan, bagaimana hari-hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Pasca kemenangan comeback dua Dramatis. kali, Iya benar. dua kali, Aston Villa dan Bournemouth. Saya rasa fans-fans Arsenal sangat berbahagia. Berbahagia sekali. Termasuk Anda sendiri Kang Arfan yang hari ini dalam menjalani hari berbahagia sekali. Sama bahagianya dengan Mikel Arteta yang hari Minggu ini tanggal 12 Maret akan melawat ke Craven Cottage. 1-2. Ya, Arsenal akan melawan Fulham, di mana Fulham di musim ini nampak seakan-akan mengilhami ucapan dari Ketua PSSI Indonesia, Erick Thohir, tampil beda, yang dimana Arsenal Fulham di musim ini nangkring di posisi terbaiknya sejauh ini, 7 di rank 7, bahkan masuk 10 besar bersanding dengan Brighton, Chelsea dan juga Brentford, yang dimana di dua edisi terakhir di IPL Fulham nampak kocar kacir karena dia berada di rank 16, terus kemudian 18 dan juga 19. Nah Alvan, musim ini Fulham berbeda karena banyak sekali faktornya. Pembelian cukup banyak sekali pemain, ada Joao Polinya, Manor Salomon, kemudian ada Levin Kurzawa, lalu kemudian datang juga dari pemain Munchen Kevin Babu, dan cukup banyak sekali lah pemain di Fulham ini. Apakah ini benar-benar menjadikan Fulham sebagai momok untuk Arsenal di pertandingan besok? Meskipun tahu sendiri bahwasanya Arsenal dalam 2 musim terakhir ketika away Arsenal menang cukup telak di kandang Fulham, di mana menang 3-0 dan juga menang 2-5 di era Emery, Kang Arfan. Fulham pada minggu kemarin kalah lawan Brentford 3-2 tandang. Oh iya benar. Cuman beberapa kali Fulham di kandang memang sangat merepotkan gitu, berkali-kali pemain baru Fulham sangat nyaman dengan skema pelatihnya si Fulham ini. Marco Silva ya, Marco Silva. Gaya pertandingan, gaya permainan si Fulham ndak monoton mengumpulkan pemain di belakang. Bukan seperti klub-klub yang di peringkat bawah Arsenal gitu. Iya benar sekali. Si Fulham sepertinya sedikit pede dengan skuadnya gitu. Iya benar sekali. Nah, berkali-kali saya lihat juga unggul kemenangannya juga sangat mencolok gitu, skor 2-0 itu di atas 2-0 kadang-kadang sering ditemui gitu. Di sini dua pekan atau 3 pekan sebelumnya lawan Nottingham Forest yang nyata-nyata bisa menyulitkan Man City gitu. Iya benar. Itu bisa unggul 2-0 meskipun sebenarnya juga Arsenal juga ketika ngelawan Nottingham Forest juga menang telak gitu Mas Dono. 1-2. Iya Kang Arfan, tahu sendiri bahwasanya Fulham musim ini banyak sekali beli pemain, ada Daniel James, kemudian Sasa Lukic, dan terakhir dia meminjam dewanya Arsenal kita, Cedric Soares. Yang di mana Kang Arfan ngomongin Fulham di musim ini banyak sekali di musim ini Fulham nampak banyak sekali pemain-pemain bekas Arsenal. Iya. Kiper ada Berlino, kemudian naik ke depan ada Soares dan juga Willian. Apakah ini akan sebuah reuni untuk Arsenal? Apakah dia nanti akan tampil seperti ketika lawan Villa, agen MI seperti itu Kang Arfan? Kita sangat berharap dengan agen-agen petuah-petuah dari agen Arsenal yang ada di Fulham Mas Dono. Ada ya, semoga kalau Cedric Soares pemain pinjaman saya rasa besok tidak akan dimainkan karena iya, aturan biasanya dari opsi pemain yang dipinjamkan itu tidak boleh dimainkan di klub utamanya gitu. Iya, jadi hanya boleh dimainkan jika ngelawan bukan klub utamanya. Tapi kalau untuk Leno yang pada minggu lalu itu pernah statement bahwa sangat bahagia melihat Arsenal di puncak klasemen gitu. Iya, benar. Beberapa media memberitakan hal tersebut saya melihat beberapa sosmed juga menulis mengabarkan hal itu. Moga saja memang kita tidak kok serta-merta mengharapkan mereka bermain buruk gitu. Tapi kalau Leno ya saya kira harusnya melompat bisa 1 meter, mungkin 30 meter saja gitu loh Mas Dono. Nah,
ya ojo nemen-nemen nanti dikira pengaturan skor atau gimana kan juga kasihan Leno-nya. Oh iya gitu. benar. Berarti Anda ngarepan mendoakan Leno tampil seperti Emi Martinez ketika lawan Villa. Iya. Namun ya jangan kata-kata banget lagi nih Iya, diwangi Leno. bener. Jadi Leno, saya berharap Leno masih ketika ada barangkali Nketiah atau sudah main gitu, Oh iya. atau terus mikirnya Nketiah masih temannya gitu, kayak latihan di London Colony saja gitu kan, nggak ada effortnya bahwa dia sudah berbaju Fulham bener, gitu bener, kan. bener. Nah, cuman ya memang bisa jadi itu jadi pelocot Leno juga gitu, menunjukkan siapa kiper yang baik gitu. Oh iya benar. Semacam menunjukkan ke sisi Arteta bahwa Dia juga pilihannya layak. Iya. pilihannya memakai Ramsdale itu sebenarnya salah. Salah. Ya. Bahwa saya lebih baik. Nah, itu juga bisa jadi menjadi ajang pembuktiannya Brand Leno. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka Leno gitu dari segi tampilan, segi segi comfortable di bawah Mister Gawang. Cuman Leading kan, the game juga iya. bagus Leno. Cuman sekali lagi kita nggak tahu situasi kiper pelatih kenapa bisa menganak emaskan dalam tanda kutip Ramsdale gitu. Iya benar. Apa lantaran jangan-jangan mereka secara kualitas dianggap sama, si Ramsdale punya keunggulan dia pemain Inggris gitu aja Mas Dono. Bagus Inggris, Sedangkan ya. Jerman bagaimanapun adalah musuh abadi Inggris. Iya gitu. benar sekali Kang Arfan. Kang Arfan, bicara dengan Leno dan juga Ramsdale, kita di pertemuan musim ini di Emirates, Arsenal menang 2-1 dengan dimana kedua kiper Leno dan juga Ramsdale tampil cukup oke, namun lagi-lagi Arsenal menang tipis melalui gol kemenangan dari Gabriel Magalhaes, yang dimana dia membayar hutang karena dia blunder ketika gol Mitrovic. Gol pertama, ya. Apakah ini lagi-lagi kalau saya bicara sekarang Kang Arfan, menurut saya sekarang Gabriel cukup pede pasca pertandingan sebelumnya dia cukup sekarang superior, terlebih dengan duet Saliba dia sangat oke sekali. Ketika lawan Sporting memang sepertinya Gabriel diistirahatkan. Murni rotasi ya. Iya, murni rotasi. Gabriel masuk sebagai pengganti Jacob Kiwior ketika menit ke-70 atau 60 kalau nggak salah. 60 sekian. Itu lebih tepatnya nggak paham saya. Lebih tepat. Jadi Gabriel masuk sebagai pemain pengganti. Untuk merotasi dengan Kiwior gitu. Banyak kalangan beberapa kali memang banyak media sih, terutama media melihat semacam ada friksi antara Saliba dan Gabriel. Tapi saya rasa itu hanya masalah gaya komunikasi mereka gitu. Iya benar sekali. Gaya komunikasi mereka di pertahanan, bahwa mereka saling saling mengingatkan sebenarnya dengan cara mereka sendiri gitu. Karena emang duet utama sekarang ya dua itu. Betul. Utama Arsenal. Di Sporting kemarin kita merotasi memakai Kiwior dan Saliba. Hasilnya kan ya juga kita kebobolan 2 gol gitu Mas Dano. Ya. Meski memang harapan saya memang ya di Europa League nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau bisa juara ya alhamdulillah. Kalau nggak ya kita kan sebagai fans kampung kita menginginkan Arsenal lebih baik Arsenal juara di IPL gitu. Iya benar. Lebih baik juara di IPL daripada di soro-soro bermain di Europa League gitu. Saya sangat senang sih dengan skuad yang ada ketika melawan Sporting kemarin gitu. 1-2. Arfan, lalu kemudian Arsenal harus ditinggal oleh 3 striker utamanya. Ada Gabriel Jesus, kemudian Nketiah dan juga Leandro Trossard. Yang dimana sejauh ini Arsenal tampil tanpa striker emang cukup oke, cuman belum bisa klinis di depan gawang. Betul. Martinelli tahu sendiri dia emang dribble oke, namun dia noleh ke bawah, kayak ke gawang. Nah, itu apakah emang lagi-lagi Martinelli harus perlu diberi waktu banyak untuk Arteta agar dia lebih dimatangkan untuk sebagai striker tunggal Martinelli? Kalau dimatangkan sebagai striker tunggal saya rasa enggak, karena Martinelli sepertinya skema awal Arteta dia diposisikan left winger gitu. Di left winger ada Trossard sama
Nah, kalau semalam yang lawan Reiss Nelson. Reiss Nelson. Terus di depan dua striker kita ada Jesus sama Nketiah gitu. Iya. Jesus sama Nketiah kan dalam tanda kutip sekarang lagi cedera. Cedera ya. Beberapa kalangan, beberapa fandom memang ngomong bahwa besar kemungkinan akhir Maret baru bisa dimainkan. Oh iya benar. Keduanya gitu. Termasuk Trossard juga Trossard, katanya. iya, Jadi nah, skema yang saya suka kemarin ya Trossard yang jadi striker lagi memaksa Martinelli harus menjadi striker gitu. Iya, benar. Reiss Nelson maupun Smith Rowe terpaksa harus mengisi kekosongan di sisi kiri gitu. Sayangnya jika hal seperti itu terjadi lagi pada lawan Fulham besok, Iya, bisa. Kita benar-benar akan memaksakan Bukayo Saka untuk lebih shine gitu, lebih cemerlang dalam bermain gitu. Cuman melihat kemarin juga si Odegaard juga nggak bermain di Lisbon. Saya rasa harapan agar kapten kita, kapten terbaik, iya. selain kapten Tsubasa gitu kan. Odegaard. Kapten terbaik. Kapten Tsubasa. Iya, setelah kapten Tsubasa gitu. Jadi kapten kita pasti datang besok minggu lalu. Jadi pasca diistirahatkan di Lisbon, kapten kita datang 100% dengan kekuatan fit. Ramsdale juga tidak bermain ketika lawan Lisbon. Iya benar. Si siapa jenis? Si Janko juga main separuh babak gitu. Terus saya rasa masih bisa dalam on the track dalam perburuan IPL. Gitu. Arfan, kemudian bicara Arsenal di lini depan. Kita sementara ini memakai Nelson, Martinelli dan juga Saka. Apakah lagi-lagi di pos left winger ini masihkah kita percaya dengan Nelson ataupun Smith Rowe? Tahu sendiri bahasanya Nelson kemarin ketika lawan Lisbon cukup bagus dalam hal aksi ke kotak penalti. Cuman itu yang diharapkan dari dia, Mas. Memang. Dia lagi-lagi ini Kang Arfan, menurut saya terlambat untuk antara passing ataupun shooting. Sedangkan Smith Rowe dia kan tahu baru sembuh. Artinya apa emang sebuah dilema bukan karena dia harus berkaca pada lawan Bournemouth minggu lalu bahwa skema ini memang skema yang bukan diinginkan. Jadi Trossard yang striker, Martinelli di kiri, Saka di kanan itu sepertinya memang pakem. Ya, pakem. Nah, ketika nanti Jesus main, Jesus pasti akan menjadi ujung tombak utama gitu. Dan gantian lagi yang di kiri maupun di kanan. Sayangnya kita ya harus menyalahkan keadaan ini gitu bahwa ya bahwa kita enggak punya striker. Iya, benar. Dari akademi pun juga tidak kelihatan ada striker yang keren gitu, belum ada yang diorbitkan. Atau mungkin si Michael Arteta kurang pede untuk mengangkat striker dari akademi gitu. Cukup menyenangkan ketika melihat di YouTube-nya Arsenal gitu bahwa Gabriel Jesus sudah mulai latihan intens kembali gitu. Harapan kita enggak berharap Jesus kembali secepatnya sih. Saya rasa biar pemulihannya harus maksimal dan setelah maksimal baru main itu lebih baik daripada memaksakan pemain yang lagi cedera setengah-setengah terus dipaksakan bermain. Saya melihat pasca kemarin lawan Bournemouth juga ada foto dan video kalau Jesus juga sudah bermain di lapangan gitu. Pasca pertandingan selesai gitu. Mungkin hanya untuk menjaga staminanya pihak si Jesus. Kalau memang dimainkan, sangat berharap bukan sebagai striker utama Jesus besok, tapi dimainkan pada mendekati menit-menit akhir gitu, menit 70 atau menit 80. Bermain 10 sampai 20 menit saya rasa cukup gitu. Kalau Nketiah sakit hanya cangkrangan gitu, cantangan gitu aja Mas Dono.
saya rasa memang harus dimainkan gitu Kan ya? dari Dipaksa awal. harus main dia. Harus main karena Dipaksa harus main. Trossard saya rasa saya lebih aman ke Trossard daripada ke Nketiah Mas Dono gitu. Jadi kalau cantangannya suruh lari-lari aja nggak masalah ya, asalkan Martinelli sama dan Bukayo Saka itu berada pada posisinya. Terpaksa jika memang ternyata si Nketiah itu sakitnya parah gitu, nggak hanya cantangan saja, itu ya mungkin ya terpaksa bahwa skema Martinelli sebagai striker utama lagi dan lagi memang harus diefektifkan ya. Yang saya catat dari Martinelli memang tusukan Martinelli itu sangat mengerikan menurut saya, bahwa gol keempat melawan Aston Villa kan kelihatan sekali dia tusukan dia bola dari Vieira langsung ke depan. Iya, benar. Saya rasa dengan adanya nama Fabio Vieira itu juga energi tersendiri, dan ketika kita menang pada IPL terakhir gitu kan kaptennya Patrick Vieira. Oh iya. Ada Patrick nama Vieira, Fabio Vieira. Betul. Ada nama Vieira kembali gitu di skuad Arsenal itu kan, seperti diharapkan untuk saya sendiri loh kok ada Vieira lagi gitu kan, tinggal nama yang lain aja gitu nanti. Waduh, ini memang ada petanda ini dari yang moga-moga saja. Semoga. Arfan, kita bicara lagi Arsenal bertamu ke Fulham akan dalam misi 5 kemenangan beruntun, yang dimana Arsenal kemarin 4 kemenangan beruntun, dan sekarang mungkin adalah kayak misal kita mengerti istilah di Indonesia kesehatan 4 sehat 5 sempurna, 4 kemenangan 5 kesempurnaan. Pada tanggal 6 skor 7-0 gitu. Lagi-lagi ya, jadi kembali ke Arsenal. Saya rasa memang menjaga selisih 5 poin. Oh iya, lagi-lagi angka 5. Setelah kemarin angka 44, sekarang angka 5. Menjaga selisih 5 poin dari City. Iya benar. Kalau yang ngejar yang lain saya enggak mikir. Kalau yang ngejar City ini kan repot gitu. Baru iya benar. Cukup menyiksa gitu. Kalau melihat pertandingan City berikutnya akan melawan sang mantan kapten kita, Patrick Vieira. City Palace. akan away ke Palace di tanggal yang sama hari di Minggu. jam, namun dia bermain lebih malam sedikit yang Enggak, ini hari Minggu waktu Indonesia. Minggu pagi, Minggu dini hari. Lebih awal. Dia main Sabtu Mas Dono, karena harus lawan Leipzig di Champions League. Iya, benar. Ya, saya rasa ini akan membagi konsentrasi City antara di IPL atau di UCL. Kita sangat berharap Patrick Vieira kali lagi, bukan Fabio Vieira. Patrick Vieira kan sedikit dalam tanda kutip membantu Arsenal gitu. Ada pemain yang dipinjamkan di sana, si Sambi Lokonga kan. Sambi Lokonga. Nah, itu kita sangat berharap tuanya bahwa biar ditren sama si Vieira untuk besok kembali ke Arsenal, biar bisa menjadi penggantinya si Partey. Tapi ya ada Jorginho sih. Di depan Jorginho kita terus ngapain di compare? Ya. Arfan, terakhir mengenai Fulham Arsenal, kita tetap optimis. Tim ini lagi-lagi meraih 3 angka untuk menjaga angka dengan City 5 poin, dan juga kita berdoa untuk Crystal Palace asuhan dari Patrick Vieira, dan juga saya berharap untuk Sambi Lokonga bermain efektif, atau mungkin dia hat-trick lah. Iya, 3 gol. Harusnya. 1-2. Ya, kita juga berharap untuk Arsenal lagi-lagi menggunakan formasi yang berbeda dengan lawan Sporting, karena tahu sendiri Arsenal cukup mampu sejauh ini bijak dalam hal rotasi, yang dimana tahu sendiri kemarin lawan Sporting lagi-lagi dalam formasi 11 utama Arsenal merotasi hampir 5 pemain utamanya, Kang Arfan, yang dimana lagi-lagi ini harus dibayar mahal karena Arsenal nggak bisa membawa kemenangan ke London, tapi it's okay karena tahu sendiri bahwasanya kemarin malam melawan Sporting Arsenal cukup kewalahan di press pasca gol pertama Sporting dari Gonzalo Inacio, di mana saya kemarin mencatat bahwasanya Arsenal bermain beda lagi-lagi. Dia seakan-akan Arsenal ini bermain 5 back karena Saka turun ke bawah untuk mengcover back kiri Sporting si Matheus Reis kalau nggak salah. Dan kemarin Arsenal tampak seperti bermain dalam hal fase penyerangan 3-4-3, yang dimana Vieira didorong ke depan sejajar dengan Nelson juga Martinelli, Kang Arfan. Apakah ini sebuah hasil yang cukup minor di Europa League karena kita nggak bisa kemenangan ke London, Kang Arfan? Saya rasa ini kemarin waktu lawan Sporting waktu itu ada
sedikit percobaan squad gitu. Saya ngomongnya seperti itu Mas Dono, bahwa Jacob Kiwior debut bersama tim senior Iya, benar. yang sebelumnya dimainkan di U21 U21. juga harus bekerja sama dengan Saliba yang sama-sama muda gitu. Iya, Kalau benar. boleh kita tandai gitu. Kita ada Matt Turner gitu. Di sisi tengah memang kelihatan betul peran bahwa Odegaard tanpa adanya Odegaard, ya kan? Iya, Tanpa iya. adanya kapten kita gitu. Kapten kita belum datang Mas Dono. Iya, Jadi kita itu belum datang. Nah, itu saya rasa menjadi pembeda bahwa bagaimanapun yang mendeliver dari belakang ke depan, duet Partey Odegaard pasti akan menjadi pemain utama besok pada lawan Fulham. Iya, iya. Duet Jorginho, Vieira dan Saka sepertinya tidak berjalan dengan pola penguasaan dan pressing yang biasanya Arsenal pakai gitu. Iya. Memang butuh adanya sosok Odegaard yang bisa menjadi Orkestra kreatif. Iya. betul. Nah, kalau bahasa kerennya dulu kan metronom kayak si Pilro gitu ya. Oh iya, benar. Atau Mukti El Metronom gitu ya. Sang pengatur tawa Mukti dari El Metronom. Ya, jadi Jorginho yang kemarin seolah-olah dia agak di belakang. Iya, benar. Sepertinya kurang bisa. Harapan Kurang saya lihai gitu ya. Harapan saya tetap ada di bawah duet Partey, Saka dan Odegaard di tengah itu. Nah, iya, benar. Sebenarnya memang sudah pakem. Tapi sekali lagi dari Sporting kemarin iya. tanpa adanya kapten kita, Odegaard, penguasaan bola di tengah berbeda dari penguasaan bola yang sebelumnya. Iya. Arsenal lawan Sporting lebih banyak di press, dan dari statistik penguasaan bola kita kalah ternyata. Saya juga kaget. Saya baru tahu ini. Iya. Arsenal kalah penguasaan. Oh, menang kok Mas Dono. Ini menang. Meskipun menang 60. Namun kita ini ngarepin sangat buruk dalam hal penyelesaian peluang di akhir. Harus gol cukup buruk kita kemarin malam ngarepin. Kalau dari ini yang memang masih ya sekali lagi PR Arsenal penguasaan yang begitu major, penguasaan yang mayor sekali gitu. Ya kuncinya di finishing ya benar. Kita harus memaksakan 3 trio di depan keren. Masako sekali lagi kita sangat berharap kepada Masako atau STMJ gitu, kita harus main lagi. Kita harus main lagi itu. Kalau melihat seperti ini ya kelihatan sekali bahwa baru menguasai skema penguasaan di tengah sepertinya kepentok gitu loh dengan tanpa adanya ujung tombak yang keren gitu. Iya, benar. Karena kemarin malam Arfan saya melihat saya menggarisbawahi bahwasannya dari kiper Matt Turner cukup oke dalam hal leading the game dan juga ketika menghalau serangan. Cuman kiper ini cukup grogi dan juga kurang nyaman ketika dalam hal mendeliver bola dari belakang, yang dimana kemarin hampir di babak pertama selesai dia hampir blunder. Namun sayang sekali Lisbon cukup kurang greget dalam hal eksekusi peluang. Terus kemudian saya kemarin mencatat bahwasannya Arsenal babak kedua benar-benar nggak ada orkestra, nggak ada metronom. Akhirnya kita cukup kewalahan. Namun dengan hasil imbang sama, menurut saya cukup oke untuk kita bawa ke Emirates Stadium, Kang Arfan. Betul. Leg kedua habis Sporting di Arsenal gitu. Optimis banget nih. Ya sangat optimis. Saya rasa Fulham juga posisinya masih di London Mas Dono. Iya benar. Derby kecil-kecilan lah. Iya. Lawan klub kecil lah. Klub kecamatan. Iya. Yang liga antar kecamatan lah itu sepertinya ya. Iya. Di masih satu London, jadi saya rasa tidak membutuhkan energi lebih gitu ya. Sabtu ini recovery yang dimaksimalkan. Saya yakin pasca pertandingan lawan Sporting, Arsenal langsung kembali ke London. Sabtu sore baru berlatih terus untuk memaksimalkan skema untuk bermain di Fulham hari Minggunya gitu. Dan saya rasa hari Minggunya kan kita masih di London saja gitu pertandingannya. Jadi ya sangat berharap pada kapten kita yang akan datang dan berada di memimpin adik-adik Karang Taruna London ini. Saya rasa ya harus optimis. Karena kita Kang Arfan jeda 5 hari sebelum menuju leg kedua di Emirates tanggal 17 Maret, yang dimana seharusnya Arteta cukup mampu merotasi pemain lagi-lagi dan juga memaksimalkan peran pemain baik dalam hal penguasaan bola atau mungkin Kang Arfan menurut saya kemarin adalah ketika pemain tim B Arsenal ini ketika nggak pernah jarang bermain,
dia seakan-akan nggak mampu bermain di skema Arteta yang diinginkan Arteta, Bang Arfan. Tidak jelas. Yang bener-bener baru bermain hanya Turner sama Kiwior Mas Dono kemarin. Jadi saya rasa bukan kaget, cuman kaget dengan pressing dari Lisbon saja benar, gitu. Berkali-kali di back juga kita kan gak ada Gabriel ya. Kita kalau boleh ngomong titik pusat pertahanan Arsenal ada di Gabriel. Gitu. Saliba hanya sebagai tandem saja gitu. Ya, bukan saja sih, tapi ya tanpa Saliba ya pasti bagaimanapun saya rasa leadernya ada di sisi Gabriel gitu. Itu ya berimbas parah sih kepada struktur pertahanan Arsenal gitu. Berkali-kali kemarin kan gol yang terjadi di Arsenal kan kekalahan lawan Everton jelas sekali kalau dari counter yang gak perlu gitu. Terus yang dengan City juga karena keteledoran pemain Arsenal Tomiyasu gitu. Benar. Kalau boleh kita ngomong, tapi secara overall kan penguasaan oke, tinggal sayangnya strikernya bukan Gabjes gitu, finishingnya gitu. Saya rasa seperti itu Mas Dono. Raja comeback masih tersemat di Arsenal. Oh ya pasti ya, dong. Seperti itu. Jadi kita harus berbahagia. Bolehlah yang ngomong kalau nonton MU harus sampai terakhir, tapi saya nggak yakin kemarin gitu kan. Sudah paling 3-0 sudah pulang ya. Kalau nonton Arsenal itu wajib sampai menit terakhir gitu. Ya seperti itu Mas Dono. Karena musim ini ya Arsenal benar-benar semua orang mengamini Arsenal musim ini adalah raja comeback. Kang Arfan terakhir mengenai skor besok lawan Fulham cukup optimis lah kita karena melihat 4 laga terakhir kita menang di IPL. Betul. Besok Kang Arfan bagaimana dengan skor? Meskipun tandang pengalaman tandang Arsenal season ini sangat bagus. Iya benar. Saya tidak akan ngomong skor berapa ya. Harapan ya 1-0 ataupun 7-0 sama aja, 3 poin. 3 poin. Iya. Oke. Kata pemain MU loh ya, ini kata fansnya MU ya. 1-0, 7-0 sama saja 3 poin gitu. 3 angka ya. Enjoy the moment gitu kata mereka kan seperti itu. Saya rasa mereka nggak enjoy banget. Kalau fans Arsenal mungkin berkali-kali melihat timnya comeback. Ya saya juga nggak berharap setiap pertandingan comeback terus gitu. Iya, Saya rasa lawan Fulham kita sangat berharap kita menjaga jarak dengan City. Poin tetap sama masih tetap 5 atau mungkin bertambah 8 mungkin. Kalau mereka seri ataupun kalah, kita bisa memperlebar jarak gitu. Seperti itu. Ya, cukup tidak seri saja, harus menang gitu. Jadi intinya menang ya. Menang. Skor 7-0, berapa kosong intinya menang 3 angka 3 poin ya gitu. Ya sama dengan saya Kang Arfan. Ya Kang Arfan dari saya. Kalau Mas Dono sendiri prediksinya boleh ngomong berapa gitu? Kalau saya Kang Arfan lawan Fulham saya harapkan sih pertama clean sheet untuk menambah PD pemain clean sheet dan juga minimal 2 gol 3 gol lah. Sengketnya biar muka kita aku confidence tenang gitu, ya, sebagai nyaman, fans nggak jantungan gitu. harus emosi ketika tertinggal gitu kan menguras energi gitu kan. Benar. Ya seperti itulah. Kang Arfan. Ya mungkin dari saya dari Kang Arfan saja mengenai review lawan Lisbon dan juga preview lawan Fulham, dan lagi-lagi kita akan menggaungkan 4 sehat 5 sempurna, 4 kemenangan, 5 kesempurnaan. Betul. Kita bisa sangat berharap bahwa lawan Fulham menambah rentetan poin positif dari Arsenal gitu. Sekian dari saya. Saya Kang Arfan dan saya Dea Hernandez. Salam VCC.